Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Nurdana Muin. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka. Saat ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Ade Sumarja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Beliau merupakan salah satu pemimpin yang berpengalaman. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi di Kecamatan Rejagaluh. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Payung 1. Bapak, untuk kali ini saya akan melaksanakan wawancara sedikit atau percakapan yang ringan-ringan saja terkait dengan pengambilan keputusan antara dilema etika dan bujukan moral. Saya yakin Bapak dengan pengalaman yang Bapak miliki tentang kepemimpinan, Bapak mampu untuk memberikan jawaban-jawaban yang menginspirasi untuk kami sebagai juniornya Bapak. Bisa dimulai Pak? Bisa. Oke, ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan Pak. Untuk yang pertama, mengenai selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik. Dalam proses mengidentifikasi kasus dilema etika, itu sebenarnya berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apabila kita ada dua kepentingan yang saling tarik-menarik dan itu harus dilaksanakan pada waktu itu, manakah yang didahulukan? Itu diantaranya. Tentunya kita harus pandai-pandai mengidentifikasinya. Ketika kita akan mengambil sebuah keputusan dalam menangani kasus tersebut, manakah yang lebih banyak tingkat madorotnya ketika tidak dilaksanakan. Nah, jadi ketika keuntungannya apa yang lebih dipentingkan, itulah yang harus didahulukan. Artinya sekali lagi, tingkat kemadorotan yang lebih tinggi itulah yang harus didahulukan. Artinya penanganan yang harus luar biasa. Contoh, kita sebagai guru dan sebagai kepala keluarga. Apabila kita sebagai guru, kita berkewajiban mengajar. Kemudian kita sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab kepada keluarga. Ketika anak sakit, kita harus mengajar. Anak juga harus ditangani. Mana yang harus didahulukan? Apakah mengajar anak diterlantarkan atau anak diurus kemudian mengajar misalnya tidak dilaksanakan? Sebenarnya kita harus punya pandai mengambil keputusan. Anak kita sebagai kewajiban kita yang harus didahulukan. Sebab kalau tidak didahulukan, tidak dikerjakan sama kita, siapa lagi yang akan menangani anak kita, menyelamatkan nyawa kita? Walaupun memang betul sebagai guru kita kewajiban mengajar. Mengajar bisa diulang di hari besok. Demikian. Berarti dilema ini terjadi bukan hanya pada saat sebagai kepemimpinannya Pak, bukan. Tapi tentunya ada di kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya itu ada benturan-benturan yang membuat kita berpikir yang mana yang benar, mana yang harus didahulukan, gitu ya Pak ya? Iya. Oke, lanjut untuk yang nomor 2. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, keputusan itu harus diambil dengan penuh kearifan. Dalam arti kita pandai-pandai di dalam mengidentifikasinya. Apabila ada satu masalah di sekolah, pertama kita harus mengidentifikasi dulu, Kemudian ada klarifikasi. Setelah klarifikasi, oh iya. Setelah kita bertanya kepada teman-teman sebagai guru, apabila keputusan tersebut telah mendapatkan restu dan dukungan dari teman-teman guru, misalnya terhadap kasus-kasus di sekolah, itulah yang akan didahulukan dalam pengambilan keputusan, bukan mendahulukan keinginan kepala sekolah. Bukan sama sekali, tapi benar-benar ini adalah suara-suara guru yang harus didengar untuk mendapatkan dukungan dan menghasilkan keputusan yang sebaik-baiknya. Demikian. Berarti ada tahapan yang sistematis dalam pengambilan keputusan. Iya, betul. Tentunya betul. Ada juga kolaborasi antara kepala sekolah atau pemimpin dengan bawahannya. Iya, harus begitu.
Oke, lanjut ke nomor 3 Bapak. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik. Yang pertama tadi sudah diawali, apabila ada suatu kasus atau misalnya berupa dilema etika, pertama kita harus identifikasinya dulu, ya. Setelah mengidentifikasi, artinya menata apa yang jadi permasalahan, kemudian kumpulkanlah informasi, ya, dari berbagai pihak. Setelah mengumpulkan informasi, nanti ada pemilahan. Ya, ada pemilahan, kemudian setelah pemilihan langsunglah dievaluasi. Maksud dievaluasi itu setingkat seperti apa kesulitan dalam mengatasi masalah tersebut. Setelah ini yang harus didahulukan. Setelah mendapatkan evaluasi, ambil keputusan yang terbaik, yang tingkat kebajikannya lebih tinggi, yang pemanfaatnya lebih baik, lebih sempurna, mengacu kepada halayak yang lebih banyak. Itu diantaranya. Kemudian kita baru mengimplementasikan, menerapkan di lapangan hasil keputusan tersebut. Itu diantaranya langkah-langkah dalam dalam mengidentifikasi dilema etika. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tadi sudah didahului juga. Pertama adalah keterlibatan sesama teman-teman guru. Bukan artinya ketika kita ada permasalahan tidak mengajak guru untuk berbicara atau misalnya untuk berdiskusi. Yang kita dahulukan adalah keterlibatan teman-teman di sekolah. Sebab tak ada yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan hanya ditangani oleh kepala sekolah saja. Tidak ada yang namanya pemimpin yang otoriter zaman sekarang. Tapi tetap harus ada keterlibatan pada semua pihak, terutama pada guru juga termasuk pada siswa itu sendiri. Ya, harus berpikir kritis, ya, komunikasi yang efektif. Itulah yang didahulukan dalam proses mengambil sebuah keputusan. Demikian. Nah, untuk nomor 5 Pak, kalau yang tadi adalah yang hal-hal yang dianggap efektif. Nah, kalau yang saat ini yang merupakan tantangan menurut Bapak dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika itu, tantangannya seperti apa Pak? Baik. Tidak ada sebuah keputusan yang tidak mengandung risiko. Walaupun itu adalah sudah mendapatkan kesepakatan dari teman-teman guru. Ada. Contohnya, ketika kita mengambil sebuah keputusan, misalnya peraturan di sekolah. Contoh, bahwa misalnya siswa dilarang yang laki-lakinya rambutnya panjang. Itu kan sebuah keputusan. Didukung oleh para guru, didukung oleh teman-teman siswa juga, rekan-rekan siswanya juga. Nah, ketika kepala sekolah melakukan atau menerapkan sebuah keputusan tersebut, itu akan ada tantangan dari orang tua. Tidak semua orang tua akan setuju apabila rambut anaknya pendek. Ketika menerapkan seperti itu, orang tua langsung ada yang marah, ada yang dan sebagainya. Itulah tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pimpinan, oleh seorang kepala sekolah yang sudah diambil keputusan sehingga itu adalah merupakan kesepakatan bersama. Demikian. Lanjut Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Dua-duanya ada. Tata kelola misalnya, ketika kita misalnya mendapatkan sebuah tantangan dalam permasalahan dilema etika, kalau pada waktu itu harus diambil keputusan, pada waktu itu diambil keputusan. Selain daripada kita sudah membuat suatu jadwal atau schedule, kita ambil suatu schedule bersama guru-guru, kita menyelesaikan permasalahan. Di sana sudah terjadwal kalau yang seperti itu. Tapi kan tidak semua permasalahan itu datangnya dengan secara terjadwal. Ada permasalahan yang tiba-tiba. Apakah kita menunggu nanti saja jadwalnya karena ini belum waktunya untuk menyelesaikan? Kan tidak demikian. Kalau suatu permasalahan timbul pada waktu itu, di sana kita harus mengambil keputusan.
Ya. Betul, betul. Kemudian ketika misalnya kita tidak mempunyai jadwal, salah. Ya, Sebab permasalahan itu tetap akan ada setiap saat kita sebagai guru di dalam proses kegiatan pembelajaran. Demikian. Berarti kesimpulannya itu lebih cepat lebih baik ya, Pak? Lebih cepat lebih baik. Itu diantaranya dalam penyelesaian masalah. Demikian. Oke, lanjut Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, banyak sekali. Pengambilan keputusan itu didukung dengan berbagai pihak. Pertama, ya tentunya tadi adanya support dari teman-teman. Kemudian siswa juga menyadari ketika ada sebuah keputusan, oh iya keputusan itu bukan tekanan, tapi benar-benar ini adalah untuk menjaga ketenangan, ketertiban sebuah perjalanan dan untuk menuju kepada sekolah yang lebih baik. Betul. Itu diantaranya ya. Jadi sebagai yang membantu itu adalah paling tidak adalah dukungan dari teman-teman, baik itu adalah dari teman-teman guru atau dari anak-anak. Demikian. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, seorang yang bijaksana adalah seseorang yang pandai dalam mengambil keputusan dengan tepat. Betul. Itu yang paling bijaksana. Ya. Salahlah ketika seorang, apalagi misalnya seorang guru, apalagi seorang kepala sekolah, lambat dalam mengambil keputusan. Nah, ketika kita mengambil keputusan, kemudian kita sepakati efeknya seperti apa, maka pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa lalu itu digunakan untuk melaksanakan atau mentaati segala keputusan yang dilaksanakan di masa yang akan datang. Sebab tak ada keputusan yang tidak punya efek, ya, baik itu efek negatif maupun yang positifnya. Tentunya kalau keputusan yang sudah diambil itu adalah keputusan yang positif yang tertinggi. Itulah mungkin yang sebagai pengalaman bahwa apabila keputusan telah diambil maka kita pegang sepenuhnya, kita sepakati sepenuhnya. Mungkin demikian. Terima kasih Bapak atas jawaban yang Bapak berikan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kami sebagai generasi penerus guru-guru dan di dunia pendidikan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Sebelumnya, sekian percakapan saya dengan Bapak Ade Sumarja sebagai Kepala Sekolah SDN Payung 1. Semoga dapat menginspirasi dan bisa menjadi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Didi Nudiana Muin. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka. Saat ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual terkait modul 3.1 yang judulnya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan saat ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Payung 3, Bapak Puri. Selamat pagi Pak. Pagi. Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Maaf saya mengganggu sebentar. Saya akan melakukan wawancara terkait demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Jadi mohon untuk nanti memberikan pengalaman Bapak terkait kepemimpinan yang Bapak laksanakan. Ya, boleh. Untuk langsung saja ya Pak ya. Kita mulai langsung ke pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti Bapak bisa menjawabnya dengan beberapa hal tentang pengalaman Bapak di kepemimpinan. Oke. Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral? Jadi begini, untuk mengidentifikasi bagaimana kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya diantaranya yaitu ya kasus-kasus itu yang dilematis lah. Ada yang
berbagai macam kasus yang mungkin tidak bisa disebutkan secara satu persatu gitu, banyak lah gitu ya. Nah, dengan cara ya saya pertama kita harus peka ya, saya harus peka terhadap situasi yang melibatkan konflik kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan. Kedua, saya rutin mengadakan pertemuan dengan guru, dengan apa namanya, mungkin ada warga sekolah gitulah, warga sekolah, kemudian staf, bahkan siswa ya, untuk mendengarkan bagaimana sudut pandang mereka tentang situasi atau kasus-kasus yang ada. Ketiga, saya menggunakan intuisi dan pengalaman saya sebagai pemimpin untuk menilai kompleksitas suatu masalah. Itu mungkin jawaban dari saya selaku ya berdasarkan pengalaman yang sudah gitu. Oh ya, berarti dengan kepekaan sebagai pemimpin, kemudian koordinasi yang dilakukan terhadap rekan guru, bawahan, dan tentunya warga sekolah ya. Ya, sip. Untuk selanjutnya nomor 2, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika kan tadi sudah ada kasus-kasusnya gitu ya, kemudian harus mengambil keputusan. Bagaimana keputusan itu diambil ya berdasarkan pengalaman ya, terutama saat menghadapi dilema etika. Saya selalu berusaha melibatkan berbagai macam pihak yang seperti tadi yang Bapak sebutkan, kemudian melakukan diskusi terbuka dan jujur dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kemudian integritas dan kesejahteraan bersama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan gitu dalam suatu pengambilan keputusan. Oke. Untuk selanjutnya nomor 3 itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah secara jelas, masalahnya yang sedang dihadapi saat ini. Satu. Kedua, kemudian mengumpulkan berbagai macam informasi dan fakta, kemudian yang relevan dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, menganalisis situasi, situasi dari berbagai perspektif, termasuk perspektif etika. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat yaitu mengidentifikasi pilihan, yaitu mencari tahu semua opsi yang tersedia. Kemudian yang kelima, mengevaluasi pilihan, yaitu mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek, jangka panjang dari setiap pilihan, karena kan mungkin tidak sama gitu ya waktunya. Kemudian yang keenam, membuat keputusan. Nah, ini memilih opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah dan kepentingan semua pihak. Jadi yang kira-kira semuanya bisa menerima keputusan-keputusan itu. Jadi semuanya terakomodir gitulah bagi kepentingan bersama. Kemudian mengimplementasikan keputusan, yaitu melaksanakan keputusan yang telah diambil. Yang terakhir, mengevaluasi efektivitas keputusan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Itu mungkin tahapannya itu dilakukan secara arif
bijak dan tentunya sistematis ya Pak ya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang dianggap mungkin bisa diterima ya, itu yaitu yang dalam mengambil keputusan etika saya merasa bahwa keterlibatan semua pihak sangat penting, namun tantangan terbesar adalah ketika terdapat tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan keputusan yang berbeda. Selain itu terkadang sulit mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, sehingga membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Oh iya, berarti Ya. apapun yang diambil itu tentunya ada tantangannya Pak. Ya. Dan ini tentunya berkaitan dengan pertanyaan nomor 5 itu. Jadi ada hal yang efektif dan tentunya ada juga tantangan yang Bapak berikan kepada kami sebagai pengalaman Bapak ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, untuk jadwal yang baku, yang itu nggak ada. Iya. Karena kan tidak bisa diprediksi gitu, misalnya bulan ini gitu kasusnya seperti apa gitu kan. Jadi dalam penyelesaiannya itu tidak ada jadwal yang baku gitu. Jadi dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula gitu. Jadi kasus-kasusnya kan berbeda-beda. Namun saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin tanpa mengorbankan kualitas keputusan. Oke, berarti apapun masalahnya itu tidak ada jadwal tertentu untuk melaksanakan penyelesaian. Yang penting lebih cepat lebih baik. Lebih baik. Yang penting kasus itu bisa selesai, bisa diterima oleh semua pihak. Nah, jadi dijadwalkan misalnya untuk ada kasus ini dijadwalkan untuk bulan depan, tidak bisa begitu. Jadi bisa saja misalnya bulan ini minggu ini ada kasus, minggu berikutnya atau selang beberapa hari setelah mengambil data-data, mengidentifikasi masalah-masalahnya gitu. Ya. Lanjut ke pertanyaan 2 terakhir Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, secara spesifik mungkin tidak ada, cuman saya juga kalau ada kasus-kasus itu ya dengan guru yang senior lah, kan mereka pasti punya pengalaman. Jadi saya ya sangat terbantu dengan adanya guru yang senior untuk kita ajak berdiskusi untuk mengambil keputusan. Jadi yang terpenting adalah pengalamannya gitu dari beliau gitu, khususnya dalam bidang pendidikan. Dan juga saya sering konsultasi dengan para ahli etika. Itu diantaranya. Jadi di sekolah, di tempat saya bekerja, beruntung gitu ada guru yang udah senior sehingga saya bisa berdiskusi gitu. Jadi Bapak kalau misalkan ada kasus-kasus tersebut tidak melibatkan diri sendiri apa ya, harus melibatkan orang lain, apalagi tentang dari pengalamannya itu, dari senioritasnya, dan tentunya Bapak itu jadi seperti berkolaborasi dengan ahli gitu. Iya. Penyelesaiannya cepat selesai. Iya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman saya mungkin sudah hampir 20 tahun lah gitu ya, berkecimpung di dunia pendidikan dan
menemui berbagai macam kasus gitu. Nah, diantaranya dari pengalaman saya belajar bahwa pengambilan keputusan etika adalah proses yang kompleks dan tidak selalu mudah. Tidak ada jawaban yang benar atau salah secara mutlak. Gitu. Yang terpenting adalah kita harus selalu berusaha untuk bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Saya juga belajar bahwa penting untuk terus belajar, mengembangkan diri kita ya, agar mampu menghadapi tantangan-tantangan baru. Zamannya juga baru ya, dan selalu muncul. Jadi setiap perubahan itu pasti masalahnya berbeda. Jadi tahun kemarinnya dengan tahun sekarang itu kan zaman berubah. Tentunya mempengaruhi peserta didik juga, masyarakat juga, sehingga kita harus selalu belajar terus-menerus untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada, khususnya kasus mengenai etika. Bapak tunggu jawaban yang inspiratif dan memiliki pengalaman yang mungkin akan menjadikan kami sebagai inspirasi untuk ke depan dalam permasalahan pengambilan keputusan di ilmu etika. Terima kasih atas jawabannya, terima kasih atas pengalamannya. Saya aturkan sekali lagi, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, kita sama-sama belajar. Siap. Alhamdulillah percakapan untuk demonstrasi kontekstual dengan Bapak Uri telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau memberikan kita inspirasi agar bisa mengambil keputusan baik itu apapun, dalam hal apapun, apalagi kita sebagai pendidik harus memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan ini. Terima kasih.